kelompok 10 yang membahas tentang sistem hukum Eropa kontinental. Nama saya Indriani. Nama saya Dwi Maharani. Nama saya Belfazia Renisa. Nama saya Adinda Lutfia Zahra. Kalian ada yang tahu nggak apa itu sistem hukum Eropa kontinental? Kalau menurut sumber yang aku baca, sistem hukum Eropa kontinental itu adalah bentuk sumber hukum yang formal yang dapat berupa undang-undang, kebiasaan, dan jurisprudensi yang dikodifikasikan. Sistem Eropa kontinental ini juga punya nama lain, yaitu civil law. Kodifikasi itu maksudnya apa ya? Kodifikasi itu adalah proses pengumpulan dan menyusun hukum sesuai dengan ketetapan negara dan akan menghasilkan kitab undang-undang. Secara singkatnya, hukum yang dibukukan. Kalau kita lihat dari namanya, sistem ini berasal dari Eropa ya? Betul sekali, sistem hukum Eropa kontinental ini berkembang di negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan masih banyak lagi. Indonesia juga menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang diwariskan oleh Belanda. Masa buruh ini tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, mereka berencana melakukan aksi di depan Istana Negara, namun terhambat barikade polisi di Jalan Medan Merdeka Barat. Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, masa buruh ini menolak pemberlakuan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka meminta agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law karena membuat para buruh menjadi miskin. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, aparat gabungan menerjunkan sekitar puluhan personel yang ditempatkan di beberapa titik. Selain itu, jalanan menuju Istana Negara juga sudah dialihkan. Masih tanda tanya. Kita terus terang aja, sekarang ini rakyat itu sudah tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Kan dipertontonkan bagaimana DPR merekayasa sesuatu undang-undang mulai dari rancangannya sampai dia dapat. Istilah Omnibus Law berawal dari sebuah bus yang ada di kota Paris, Prancis pada akhir tahun 1800-an. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada CNNindonesia.com mengatakan pada masa itu belum ada angkutan yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus. Maka diciptakanlah Omnibus, sebuah bus yang ditarik kuda untuk mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Nama Omnibus kemudian dipakai untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal hanya lewat sebuah undang-undang. Penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia, di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Di Amerika Serikat tercatat Omnibus Law pertama kali dibahas pada 1884. Konsep hukum omnibus juga telah dicoba oleh negara-negara Asia Tenggara, di antaranya di Vietnam dan Filipina. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sebuah situs untuk ruang diskusi terkait Omnibus Law. Dalam diskusi tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang diadakan Humas Polri hari Selasa, Agung mengatakan di situs ini masyarakat nantinya bisa memberi masukan terkait aturan Omnibus Law dan turunannya. Antara lain adalah akan dibuka website khusus itu. Oh, ada website? Ya. Oke. Jadi dari situ nggak usah berbondong-bondong ke sana. Cukup Medan Merdeka dekat Monas ya, Pak? Jadi cukup melalui internet, apalagi kalau sekarang jaringan yang akan diperluas sehingga lebih memudahkan mengakses. Namun, berbagai elemen masyarakat tetap bersikeras meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Meski didemo berkali-kali, Presiden masih bergeming. Pemerintah bahkan menuding demonstrasi digelar karena masyarakat terpapar hoaks dan disinformasi. Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini juga termasuk ke dalam sistem hukum Eropa kontinental karena berbentuk undang-undang. Tujuan dari pembentukan rancangan undang-undang ini ialah agar Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan investor dengan mempermudah persyaratan. Lalu, mengapa hal tersebut bisa menjadi kontroversi? Ada beberapa faktor, yaitu upah minimal bersyarat, pesangon berkurang, dan juga penghapusan perjanjian kerja waktu tertentu.
Faktor lainnya berupa waktu kerja yang berlebihan, hilangnya upah cuti yang dianggap merugikan para buruh. Lalu, bagaimana penyelesaiannya? Pada 5 Oktober 2020, DPR meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan mengeluarkan 7 undang-undang. Beberapa undang-undang yang dihapus terdapat undang-undang yang menjadi kontroversi.